Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nofri Reza dari Prodi IF. Saya akan mempresentasikan program beserta dengan penjelasan kodenya untuk proyek UTS. Temanya yang saya ambil adalah laundry, aplikasi untuk laundry. Video ini akan dibagi penjelasannya menjadi tiga tiga bagian. Yang pertama untuk form login sama dengan form login dengan menu utama. Kemudian untuk data pelanggan, dan yang ketiga adalah untuk transaksi. Database yang saya gunain di sini adalah SQLite. Oke, yang pertama kita jalankan dulu aplikasinya untuk melihat bagaimana bentuknya. Ini halaman loginnya. Ada usernya admin, admin. Selain dulu, tuh dia akan muncul pesan salah, username atau password yang salah. Kalau misalnya berhasil, ada pesan selamat datang admin, sesuai dengan yang loginnya. Ini karena login admin berarti ini admin. Kemudian ini masuk ke halaman menu utamanya. Menu utama dari aplikasi laundry itu sendiri ada menu master data pelanggan, kemudian menu transaksi, kemudian keluar untuk keluar dari aplikasi. Klik keluar, dia keluar. Untuk penjelasan kodenya dari form login terlebih dahulu. Kita di sini ada panel, kemudian ada label untuk judul, kemudian ini picture box untuk image, kemudian ada label username, text box username, ada label password, text box password, button login, button cancel. Penjelasan kodenya kita mulai dari import. Ini adalah kalau misalnya kita menggunakan SQLite, kita perlu import ini dulu. Sebelum import ini dulu, kita harus add dulu. Di mana ya? Tools. Apa di sini ya? Oh, bukan. Sini. Tools. Kita harus cari dulu yang ini. Kalau misalnya di sini belum ada, kita cari sini. SQLite. Cari namanya tadi yang ini, core. Kalau itu habis itu kita dapat, tinggal install. Ini ada install. Setelah itu ini diimport. Kemudian kalau ini bawaan dari .NET VB-nya, ini ada, udah otomatis ada. Kemudian form load itu adalah ketika si form itu di load pertama kali pas aplikasi dijalankan. Ini untuk pengaturan si panelnya, untuk berada selalu di atas. Kemudian back color dari panelnya ini. Kemudian ini for color label judul. For color itu adalah tulisannya nanti ketika jalankan itu warnanya apa. Karena ini white berarti ini putih. Kemudian me ini adalah objek si formnya, si form login ini. Ketika di load itu height-nya itu 300, width-nya itu lebarnya itu 400. Size mode-nya ini picture box, size mode itu properties dari si picture ini. Ini stretch ini maksudnya menyesuaikan gitu.
Kemudian untuk button cancel, ini Mi di close, artinya close ini ditutup. Kemudian untuk login, button login, ini pertama dulu ini inisialisasi variabel yang dipakai keseluruhan. SQL ini untuk menampung sintak SQL. Connection string ini adalah menampung path di mana lokasi database itu disimpan. Comment ini untuk menampung perintah SQL tadi. Nah, connection ini yang SQLite connection itu membuka jalur koneksi. Tadi kan yang di connection string itu di mana lokasi database-nya. Yang SQL connection untuk membuka koneksi berdasarkan dari di mana database-nya disimpan. SQLite data reader ini membaca, jadi comment tadi untuk menulis sintak, SQLite data reader ini untuk membaca sintak itu sendiri. Kemudian setelah ini diambil di mana database-nya disimpan, kemudian diinisialisasi koneksinya, kemudian koneksinya dibuka. Setelah dibuka, perintah SQL untuk mengambil pengguna untuk login. Kemudian disimpan ke komennya apa, kemudian dieksekusi. Nah, ini kalau misalnya eksekusinya benar, ini nilainya kalau misalnya true, ini artinya kalau misalnya true, jika true, ini ditutup dulu, koneksinya ditutup dulu. Berarti kan kalau misalnya true berarti sukses, itu ditampilin message box selamat datang. Kemudian dicatat lognya ke dalam CSV. Nah, untuk pencatatan itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu logdir, di mana tempat folder log itu disimpan. Path combine ini adalah kombinasi path, artinya kalau misalnya seperti ini, application.startuppath ini root dari folder project itu sendiri. Kemudian ada logpath, di mana path filenya itu disimpan. Kemudian nama filenya apa. Kemudian logline ini untuk menampung untuk menulis isi dari untuk log itu sendiri nantinya. Seperti ini. Nah, ini bagian untuk mencatat ke dalam CSV-nya. Setelah tercatat, si formnya di-hide, si form lognya di-hide. Main form.show ini adalah inisialisasi objek dari form main. Jadi, karena ini udah diinisialisasi ke dalam variabel, otomatis properties dari form ini bisa dipakai. Setelah form loginnya di-hide, form menu utamanya muncul. Else ini adalah kalau misalnya si sintak ini yang diambilnya tidak benar gitu, maka muncul pesan username atau password salah. Jadi seperti itu. Admin. Oke. Nah, untuk lognya sendiri itu tercatatnya di sini. Project bin debug logs. Nih, udah login. Wait. Tuh. Udah 2 kali tadi. Oke, setelah ini adalah halaman utamanya. Untuk penjelasan halaman utamanya itu tidak banyak karena ini hanya menu. Di sini saya menggunakan menu strip, kemudian panel untuk menampung tempat judul, kemudian label,
Untuk kodenya itu ada beberapa. Load ketika pertama kali loading muncul. Ini start position, ini maksudnya ketika pertama kali form itu muncul, si form itu ada di center screen, tengah-tengah layar, menyesuaikan dengan desktop, entah itu desktop PC atau desktop laptop. Kemudian Windows State, ini ukurannya apakah minimize atau maximize gitu. Nah, untuk yang baris ini untuk mengatur si label judulnya agar tetap berada di tengah-tengah, tidak geser ke sana ke sini. Nah, ini untuk pengaturan panel Fixed 3D ini kayak 3D dia mendem ke dalam gitu. Kemudian yang lain ini untuk ini udah nggak dipakai sebenarnya, ini kan tidak ada. Ini untuk keluar ini application.exit. Kemudian untuk pelanggan, masa data pelanggan ini show. Kemudian transaksi itu ada di show. Oke, kita lanjut. Tadi udah sampai dengan halaman menu utama. Selanjutnya adalah pelanggan. Kita sekarang masuk ke halaman pelanggan. Kita coba jalanin dulu. Admin. Master data pelanggan. Nah, di sini halaman utama dari pelanggan ini ada data grid view. Kemudian tombol keluar dari formnya. Kemudian untuk tambah data. Kita coba tambah data. Kode pelanggannya ini otomatis menyesuaikan sebanyak data sebelumnya. Kalau misalnya ada 4, ketika ditambah itu ada 5. Sekarang Reza, Andi, Natalegawa, alamat Jalan Pesanggahan. Kemudian disimpan, data berhasil disimpan. Nah, juga tersimpan ke database. Kemudian kita coba ubah jadi Andi Jakarta Selatan. Ini Samsung 2. Kita ubah, data berhasil disimpan. Nah, diubah. Kalau kita tambah lagi, ini jadi 6, menyesuaikan banyak data sebelumnya ya. Kemudian kita coba hapus, muncul pesan terlebih dahulu apakah benar-benar kita akan menghapus datanya. Kami tanya misalnya cancel, ya tidak jadi. Kalau misalnya oke, dia akan menghapus dan muncul pesan kalau misalnya datanya berhasil dihapus. Ketika oke, lama ini akan refresh, datanya akan hilang. Kemudian ada tombol keluar untuk keluar dari formnya. Untuk penjelasan kodenya, pertama halaman depannya dulu. Kita ada label untuk judul, panel untuk tempat judulnya, button tambah, button keluar, data grid view. Nah, dalam data grid view, saya ada bikin lagi kolomnya yang ada tombolnya. Itu tuh ini, data grid view button kolom. Untuk edit sama hapus. Oke, sekarang penjelasan kodenya. Nah, penjelasan kodenya pertama itu untuk load. Ini pengaturan panel. Untuk style panelnya Fixed 3D agak mendem ke dalam. Yang ini ketika pertama kali load, dia akan meng-clear isi dari data grid view tadi, data grid view yang ini. Setelah di-clear,
dia akan buat koneksi. Ini mengambil koneksinya, database-nya ada di mana. Kemudian untuk menampilkan isi dari tabel pelanggan, kita bikin query-nya. Nah, kemudian using adalah fasilitas di .NET yang digunakan untuk manajemen resource atau objek yang harus dihapus ketika sudah tidak digunakan lagi. Objek-objek seperti yang koneksi, SQL, comment ini harus dibersihkan ketika sudah tidak digunakan lagi. Kalau misalnya menggunakan variabel biasa tanpa using, kita harus membuat count.close, reader.close. Tetapi kalau menggunakan using, ketika ini sudah end using, otomatis ini udah di close langsung semuanya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Jadi ini cara amannya. Nah, penjelasannya, koneksi ini untuk membuka jalur koneksi, comment ini untuk menyimpan sintaknya ini, reader ini untuk eksekusi dari sintaknya tadi. Nah, setelah itu baru di hasil sintaknya dieksekusi, hasilnya ditampilkan ke dalam data grid view. Seperti ini. Ini untuk add baris, kemudian ini baris 1, kolom pertamanya apa, ID, baris 1, kolom keduanya apa, kode. Lanjut seterusnya menyesuaikan banyak kolom yang ada di tabel tersebut. Kemudian untuk tambah, ini kita inisialisasi dulu semua variabelnya. Seperti sama kayak yang di atas, ada information string, comment, count, sama reader untuk keperluan aktivitas di database. Kemudian untuk ini adalah untuk ketika tombol tambah ini diklik, ini untuk memunculkan form untuk menambah data. Munculnya pun yang digunakan adalah show dialog, ini dimunculkan sebagai modal dalam bentuk pop-up gitu. Jadi ketika muncul form si utamanya yang ada data grid view tadi itu tidak bisa digunakan, harus selesai dulu di form tambahnya baru bisa. Nah, kenapa ada ini nanti saya jelaskan di bagian yang form tambah datanya. Untuk tambahnya codingnya seperti ini, ada koneksi, ini untuk perintah SQL-nya, ini untuk membuka koneksi, ini untuk mengeksekusi dari sintak SQL-nya. Setelah sintak SQL-nya dieksekusi, data grid-nya dibersihin dulu, kemudian baru diisi dari hasil dari eksekusi sintak SQL tadi. Setelah diisi, ininya dibersihkan seperti saya bilang tadi. Kalau untuk sintak ini kita tidak menggunakan using, kita menggunakan yang biasa. Jadi readernya harus di close, koneksinya pun harus di close. Kemudian untuk cell content click ini adalah yang data grid view button kolom yang ada tombol di dalam data grid view yang tadi ada edit sama hapus. Ketika yang diklik edit, kode ini yang dijalankan. Nah, itu membuka halaman tambah data, cuman itu untuk edit data. Ini. Kalau misalnya hapus yang diklik, dia akan menghapus data. Tapi sebelumnya akan ditanya dulu apakah benar akan menghapus datanya. Kalau misalnya oke, dijalanin.
execute query. Di execute query, dicatat lognya. Ini untuk nyatat log kayak yang di login yang sudah dijelasin di awal tadi. Kemudian ditampilin pesan kalau datanya berhasil dihapus. Lalu koneksinya di close. Setelah itu data grid view-nya, karena tadi kan kita ngeklik button hapusnya dari data grid view, si data grid view-nya itu di refresh biar update gitu. Oke, selanjutnya adalah tombol keluar. Keluar itu yang ini untuk menutup si formnya. Selanjutnya adalah tambah data. Kita ada panel. Ini ada judul juga kalau nggak salah, label judul. Label. Nah ini. Nanti diisi berdasarkan aksi dari halaman depannya yang ada data grid view tadi, apakah tambah atau ubah. Ada text box untuk keperluan pengisian. Kemudian ada buttonnya tidak kita kasih nama karena akan diisi sesuai dengan yang dari depan tadi ya, apakah tambah atau edit. Kemudian batal ini untuk keluar dari form ini. Penjelasan kodenya seperti ini. Nah di sini ada istilahnya ini kalau di web, pemrograman web ini constructor. Jadi yang dipanggil pertama kali ketika objek itu diinisialisasi adalah ini. Kemudian komponen yang ada di form tersebut di load semua, diinisialisasi. Di sini ada dua parameter, ID data sama aksi. Aksi ini untuk apakah dia tambah atau edit, ID data ini untuk keperluan edit. Yang diedit itu ID data yang berapa. Kemudian ini untuk koneksi. Nah ini kalau misalnya dia tambah, label judul yang ini, judul yang apa namanya, label judul yang ini jadi tambah data. Tombol disimpan seperti ini. Admin. Kalau ini tambah data, ini simpan. Kalau misalnya ini ubah data, ini ubah. Nah itu baris codingnya ada ini. Yang lain ini untuk keperluan pengisian otomatis si kode pelanggannya. Jadi dihitung dulu jumlah datanya, kemudian tambah 1, depannya tambahan PLG. Kas ini untuk menambahkan 0 depannya sebanyak yang dibutuhkan ini 3 digit. Kemudian ini eksekusi. Kalau misalnya dia ada, jadi masukin ke dalam text box kode. Kalau enggak ya enggak ada. Kemudian koneksi di close. Kolom-kolom yang lain itu di set kosong. Kalau misalnya dia edit, kita ambil dulu berdasarkan ID data yang, jadi ini ada ID ini diisi dari sini tadi. ID data yang, nah ini. ID data yang dipanggil di depan, ID data ini yang nanti ID data dari sini. Di bagian form pelanggannya ini diisi ke sini. Gitu. Dapat ID, kalau misalnya dia edit, diambil dulu data itu yang mana. Jadi ada where ID-nya yang mana. Kalau misalnya ketemu, seluruh text box yang tadi diisi berdasarkan hasil dari scale ini. Kemudian ini ketika load, style untuk panelnya, ini untuk batal, nge-close form. Nah, untuk simpan, dia juga ada dua kondisi. Karena satu form digunakan untuk dua aksi, apakah itu tambah atau edit. Kalau misalnya dia tambah, sintaknya insert. Aksi sama deskripsi ini adalah untuk kebutuhan pencatatan log. Kalau misalnya dia tambah ya insert, ini untuk menambah data gitu. Kalau misalnya dia edit, sintaks skillnya itu update. Aksinya apa ya update, teksnya mengubah. Untuk pencatatan lognya ya variabelnya seperti ini yang jelas sama seperti yang dari login tadi, nggak ada bedanya.
Nah, kalau misalnya tambah dia insert, edit, update, kemudian dieksekusi, kemudian query-nya dicatat, maksudnya log-nya dicatat kalau ini misalnya apa itu menambah atau update di sini. Setelah itu, kalau misalnya setelah dicatat baru ditampilin pesan kalau datanya berhasil disimpan gitu. Nah, setelah disimpan, halaman ininya di close, kembali lagi ke halaman pelanggannya ini. Nah, pada bagian pelanggannya ini itu ada tadi bagian coding yang ini. Ini untuk nge-refresh. Nge-refresh kalau misalnya dari sini udah sukses. Seperti itu untuk form pelanggan. Oke, selanjutnya adalah form transaksi ya. Sama, dia juga ada 2 halaman depan. Ada ini, atau kita jalankan dulu. Admin. Oke. Transaksi. Nah, dia ada halaman utama, itu ada tampilan datanya, data grid view. Ada tombol ubah sama hapus juga dalam data grid view-nya. Kemudian kita coba tambah. Nah, ini kita harus cari dulu data pelanggannya. Kalau misalnya kita klik, itu nggak ada, untuk pesan datanya nggak ada. Kalau misalnya ada, okta gitu, dia muncul. Kemudian isi, misalnya 25 pcs, beratnya ini cuma bisa diisi angka nih, bisa diisi 5 kilo. Tanggal masuknya tanggal sekarang. Nah, untuk tipe misalnya regular, tanggal selesainya itu otomatis menyesuaikan. Saya bikin regular ini 4 hari, express ini 2 hari. Kalau misalnya express di tanggal 2. Harganya pun menyesuaikan. Kalau misalnya regular itu 5.000, saya bikin defaultnya 5.000, nanti saya jelaskan di kodenya. Jadi berat cuciannya dikali 5.000. Kalau misalnya express, berat cucian dikali 7.000. Seperti itu. Kemudian ada sudah dibayar atau belum, nih belum. Ini belum selesai. Nah, karena ini laundry baru masuk, otomatis ini kita simpan. Nah, simpan data berhasil. Jadi ketika laundry yang checklist tadi, ini datanya yang disimpannya blank gitu, karena memang belum diambil kan, statusnya pun belum selesai. Ini penjelasan kodenya. Nah, untuk ketika diubah, bagaimana ketika pas mengambil laundry gitu, ubah kolom-kolom yang ini udah nggak bisa diubah lagi, yang hanya bisa yang pembayaran, status, ini sudah diambil. Nah, ini harus di unchecklist dulu, diambilnya tanggal, misalnya tanggal 2, kita ubah. Oke, kita hapus. Ada pesan juga, ini apa konfirmasi ya, kalau misalnya cancel gitu dia nggak jadi. Kalau misalnya oke, ada pesan, datanya nge-refresh. Kemudian penjelasan kodenya kurang lebih sama seperti pelanggan. Ada data grid view, kita ada button kolom, edit sama hapus, tombol tambah, keluar, judul, panel, ini label untuk keterangan dari kode gitu. Kemudian kodenya sama, ini close untuk keluar, tambah kita pakai modal dialog. Terus ini kalau misalnya tambahnya udah selesai, ini nge-refresh si data grid view-nya. Kemudian load, ini ngisi data grid view. Jika pertama kali formnya dimunculkan. Ini sama untuk button kolom tadi. Kalau misalnya edit, yang eksekusi yang ini. Kalau misalnya hapus, yang eksekusi yang ini. Jadi kalau edit, ID datanya diambil, koneksi dibuat,
Kalau misalnya proses editnya selesai, data gridnya di refresh. Kemudian untuk hapus, ini dicatat dulu nih, diinisialisasi untuk keperluan pencatatan log. Ini untuk mengambil ID data, ini untuk pesan apakah benar untuk menghapus gitu. Kalau misalnya oke, eksekusi delete-nya, lognya dicatat, pesannya ditampilin, kemudian data grid view-nya di refresh. Untuk bagian tambah sama editnya sama, kurang lebih ini konstruktornya apakah pas nambah atau edit. Kalau misalnya tambah, labelnya ditambah data, buttonnya disimpan. Kalau misalnya edit, judulnya diubah data, buttonnya jadi ubah. Untuk yang edit ini ya, untuk mengisi si ininya, fill-nya, ada logic juga ini. Nah ini kan kode, kalau misalnya dari database-nya itu RGLR, berarti itu kan regular ya. Jadi yang dicek itu regular. Dua-duanya nggak bisa diubah lagi. Kan tadi pas diubah nggak bisa tuh. Nah kalau misalnya express sama, express yang ke checklist, dua-duanya nggak bisa di checklist lagi. Kemudian ini untuk tanggal selesainya juga di enable-nya di false-in. Ini untuk mengambil data dari database untuk date time picker, caranya seperti ini, harus ada formatnya. Total bayar juga, ini di enable, false, ini logic untuk sudah dibayar atau belum. Kan tadi isinya 0 atau 1. 0 itu sudah dibayar, berarti 0 itu belum dibayar, berarti yang belum yang dicek. Kalau misalnya 1, yang sudah yang dicek. Ini untuk ngambil combo box yang status tadi. Ini yang tanggal diambil. Kalau dari database-nya tanggal diambilnya kan pas ubah kosong tuh, berarti yang checklist di bawah baru masuknya ke checklist. Berarti ini harus di-uncheck dulu untuk mengubahnya nanti. Kalau misalnya ada isinya, berarti ini data time picker-nya si tanggal diambil, isinya menyesuaikan dari yang database. Kemudian untuk batal, ini untuk close. Ini untuk pencarian tadi, pencarian data pelanggan yang di atas tadi. Ini logic ketika radio button regular di checklist. Kalau dicek, total bayarnya berubah, tanggal selesainya juga berubah 4 hari. Kalau yang express, 2 hari. Ini ketika tanggal masuknya diubah value-nya, tanggal selesainya jadi 4 hari. Menyesuaikan kalau misalnya regular 4 hari, express 2 hari. Gitu. Kalau berat cucian juga ini logiknya seperti ini. Menyesuaikan ya, apakah regular atau express. Ini untuk biar bisa berat text box berat cucian itu cuma angka, nggak bisa karakter gitu. Nah ini untuk button simpan, ini tambah, ini edit, nah ini pencatatan lognya. Oke, sekian penjelasan kodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.